Allah ciptakan kecoa sia-sia nggak? Dengan adanya kecoa, dengan adanya kecoa, kita saksikan banyak kotoran-kotoran yang diserap oleh kecoa. Contohnya kita lihat, kecoa tempatnya bukan di tempat tidur, bukan di kamar, tapi apa, di spit tank, biasa steam tanknya, betul nggak? Di kamar mandi, tempat-tempat yang kotor. Kalau kita bawa ke kamar kita selimutin, kasih minyak wangi, nggak bakal betah. Ada hadis yang mengatakan bahwa cicak itu merupakan makhluk yang mesti diburu dan dikejar karena dia yang meniup katanya api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Juga yang berusaha untuk membuka rahasia Nabi kita ketika bersembunyi di gua. Itu semua merupakan riwayat Israiliyat yang tidak ada dasarnya, kesian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Dan acara ini juga dapat didengar di Batam, di Sukabumi, di Semarang, di Yogyakarta, kemudian Pontianak, kemudian juga di Palembang, di Banyuwangi, dan lain-lain di mana Rasul bisa ditangkap ya. Selamat pagi. Kita akan membahas pada pagi hari ini adalah akhlak orang beriman dalam Al-Quran. Akhlak orang beriman dalam Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz Husein dan Ustaz Isa Al-Kaf sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang Atep, kita mulai ya. Kang Atep dan juga Kang Anis Mualim. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk bagaimana kita memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Kepada Ustadz Isa, silakan untuk memberikan pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Om Krisna, Mas Atep, Kang Anis Mualim, dan ikhwan akhwat yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Setelah kita secara lengkap membahas esensi daripada keimanan, ada beberapa episode sudah kita bahas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami secara mendalam, lebih paham tentang esensi poin-poin keimanan. Hari ini kita mempelajari ikhwan-akhwat daripada ciri-ciri orang beriman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang beriman dengan panggilan sayangnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kerap kali setelah panggilan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anjuran atau memberikan larangan atau memberikan ajakan kepada orang beriman untuk membedakan karakteristik orang beriman dan orang yang tidak beriman. Maka dari itu insya Allah hari ini kita akan mempelajari hal-hal tersebut, bagaimana ciri-ciri, karakteristik, dan wabil khusus akhlaknya orang-orang beriman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, yang dituangkan di dalam Al-Quran.
dari ayat-ayat yang berawalan ya ayyuhalladzina amanu ya Ustaz ya. Dan akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat penting ikhwan akhwat yang perlu kita terapkan. Di dalam satu riwayat disebutkan ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Di timbangan Allah Subhanahu wa taala nanti tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya dibandingkan akhlak yang mulia. Maka hari ini insyaallah kita akan mempelajari konot daripada ayat-ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri akhlak orang beriman. Kepada Ustaz Husain bin Hamid Alatos kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lakal hamdu ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Alim ya Qadir kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio, TV, silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, itu pula saudara kita yang setia bersama kita Ustadz Muhammad Krishna bin Muhammad Ishaq, saudara kita Atep Setiabudi, begitu pula seluruh kerabat kerja di studio yang menemani kita, bersama-sama mengudarakan siaran dakwah yang mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah dan bersatu di jalannya. Pada renungan kita kali ini, kita akan berbicara mengenai bagaimana akhlak orang-orang yang beriman sebagaimana yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya kita akan memetik pelajaran kita dari kitab suci Al-Quran. Kitab yang tidak diragukan kebenarannya, yang tidak dicemari oleh kebatilan, tidak terdapat keraguan di dalamnya sedikit pun. Kita semua tahu pentingnya akhlak dalam Islam. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh bimbingan tuntunan Allah dan Rasul-Nya mengarah kepada apa? Kepada perbaikan dan menyempurnakan akhlak. Di mana Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyempurnakan akhlak dan pekerti yang luhur. Arti akhlak dalam Islam atau cakupan akhlak dalam Islam ini amat luas. Bukan hanya akhlak di antara kita dan sesama manusia, tapi akhlak dimulai dari adab dan akhlak seorang hamba bersama Tuhannya yang menciptakan dirinya, yang telah melimpahkan nikmat karunia atas dirinya yang tak terhingga, mengutamakannya dari kebanyakan makhluk, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, juga yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Betapa besar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sepatutnya, selayaknya seorang hamba berakhlak, beradab di hadapan Tuhannya? Di samping akhlak bersama Allah, juga akhlak bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperkenalkan kita kepada Allah, yang memberikan tuntunan, ketauladanan yang begitu indah. Hutang kita kepada Rasul melebihi hutang kita kepada kedua orang tua kita. Di samping akhlak bersama Rasul, juga akhlak bersama kedua orang tua kita.
Akhlak juga bersama sesama makhluk Allah. Bukan hanya terbatas pada manusia, tapi akhlak juga bersama alam. Bersama alam yang diciptakan Allah dengan penuh keseimbangan, kita harus menjaga dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Akhlak juga perlakuan kita terhadap hewan-hewan ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang Allah sediakan manfaatnya buat kita semua. Akhlak di antara sesama orang yang beriman, begitu pula bagaimana akhlak orang yang beriman bersama orang-orang yang belum beriman. Akhlak pekerti yang amat indah, penuh keadilan, penuh dengan rahmat kemurahan, dan jauh dari kezaliman. Ini kalau kita mau mengikuti petunjuk Allah. Nah sekarang kita melihat bagaimana akhlak orang yang beriman bersama Allah. Kita ambil dan kita petik ya beberapa ayat dari suratul Hujurat yang menerangkan kepada kita bagaimana sepatutnya seorang hamba berakhlak, beradab di hadapan Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Setelah kita mengimani dan memahami bahwa Allah Tuhan kita dan Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dia merupakan rahasia dari keberadaan kita dan seluruh alam raya. Begitu pula hukum-hukum aturan yang terdapat di dalamnya. Semuanya menunjukkan asma Allahil husna, nama-nama Allah yang penuh keindahan. Maka Allah ingatkan kita semua. Langsung Allah yang mengingatkan. Bukan manusia, bukan juga Rasul. Melalui seruan yang amat hangat mesra dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Memberikan tuntunan apa yang sepatutnya dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman dari akhlak pekerti yang buruk. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ini kan panggilan yang begitu hangat. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan kalian melangkah mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha tahu. Kita hidup dari nikmat Allah dan karunia-Nya. Juga hidup di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tempatkan sebagai khalifahnya. Allah berikan kita akal dan berbagai macam nikmat karunia. Dan kita mengetahui betapa besarnya rahmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah limpahkan kepada kita. Dan nikmat-nikmat yang tak terhitung. Dia punya hak tidak? Kalau dia menuntut dari kita untuk tidak melangkah mendahului Allah ya, maupun Rasulnya karena membawa risalah dari Allah dalam setiap tingkah laku dan sepak terjang kita. Kalau kita, Mas Krisna, berdiam di satu rumah, ya, sebagai tamu, kita harus betul-betul mengikuti aturan tuan rumah. Betul nggak? Kalau kita ingin masuk ke satu negara, dengan sendirinya kita harus mengambil visa terlebih dahulu, ya, izin masuk. Kemudian juga kita harus menghormati aturan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Padahal yang menetapkan aturan bukan yang menciptakan negara tersebut. Mereka sama dengan kita. Lalu bagaimana Allah yang menciptakan segala sesuatu? Dia mengutus Rasulnya untuk menyampaikan kepada kita aturan, bimbingan, dan petunjuknya. Tahu-tahu kita hidup dengan seenak kita, semau kita mengikuti hawa nafsu. Kita berbuat, bertindak dalam kehidupan kita dengan melangkahi Allah. Melangkahi Rasulnya. Ini merupakan sikap yang betul-betul apa? Ingkar dan kufur kepada Allah. Sikap dan kufur kepada Allah. Nah ini wajib sebagai seorang hamba untuk kita jauhi dan tinggalkan. Kecuali kalau kita merasa kita ini bukan dari Allah, bukan diciptakan oleh Allah, dan tidak bergantung kepada Allah dalam hidup kita. Jadi kalau seseorang tidak menyukai aturan Allah padahal dia tinggal di bumi Allah,
Kalau seorang menolak tunduk kepada Allah, padahal dia berhutang dengan seluruh hidupnya kepada Allah, adakah kekafiran yang lebih besar dari ini? Begitu juga mengingat Rasul, ya, seorang yang membawa misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap kita juga seharusnya beradab di hadapannya dan tidak mendahului Rasul. Di mana hidup kita, baik kehidupan pribadi kita, berumah tangga kita, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, seharusnya apa? Kita mengikuti bimbingan Rasul, mengikuti juga risalah yang dibawa Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya bingung, heran kalau orang berusaha mengelak, menolak dengan alasan bahwasannya apa? Negara kita ini negara Pancasila, bukan negara Islam. Padahal sila-sila Pancasila itu baru bisa diterapkan secara sempurna kalau dihubungkan dengan Allah, di mana semuanya di bawah pengawasan Allah. Jadi keempat sila dari 5 sila Pancasila baru bisa betul-betul diamalkan apabila fondasinya adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak bersekutu, Tuhan yang Maha Tahu segala macam yang baik buat kita dan apa yang membahayakan kita. Dan Tuhan yang Maha Esa ini adalah ketuhanan yang diterangkan, ditegaskan oleh para nabi satu demi satu. Dari mulai Adam, Nuh, sampai kepada nabi kita, semuanya mengajak umat manusia untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya masalah ini jelas, tuntas, dan tidak ada perdebatan kecuali orang yang ingkar. Jadi kalau seorang beralasan bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, dia adalah negara Pancasila, ini sebetulnya merupakan apa? Sikap melarikan diri dari tanggung jawab. Karena setiap rakyat Indonesia ini bukan hanya bertanggung jawab kepada apa? Yang berwenang di atas, tapi kita semua bersama yang berwenang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau di dunia kita mengabaikan, di hari akhir Allah akan bangkitkan kita, dan pada saat itu tidak mungkin kita akan melarikan diri. Nah, di samping akhlak adab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang diterangkan pada awal suratul Hujurat, juga dalam suratul Anfal Allah mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita sebagai seorang hamba berakhlak di hadapan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang Khalik pencipta, Ar-Razik yang memberikan rezeki, Al-Hakim yang memerintah di seluruh alam raya yang begitu dahsyat dan luas. Bukan hanya bumi kita ini, seluruh alam raya dan islinya, memerintahkan kita sebagai seorang hamba untuk berakhlak di hadapannya. Pertama tadi, tidak melangkah mendahului Allah dan Rasul-Nya. Nah, dalam suratul Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah. Juga jangan kalian mengkhianati Rasul yang diutus membawa misi agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takhunu amanatikum, dan kalian juga mengkhianati amanat sesama kalian, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu bahwa ini perbuatan yang tidak benar. Kalau kita diciptakan Allah, juga di bawah naungan rahmat Allah, lalu yang kita sembah adalah selain Allah, ini kan pengkhianatan yang paling besar. Betul tidak? Atau kita menerima bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita abaikan, kita gantikan dengan yang lain, yang bukan berasal dari Allah. Ini pengkhianatan. Atau seorang ulama yang seharusnya menyampaikan ayat Allah, pesan Allah sebagaimana adanya, sebagaimana yang Nabi juga lakukan, tahu-tahu untuk menyenangkan orang lain, atau menyenangkan orang yang berkuasa, atau mereka-mereka yang memiliki apa? Katakan kepingan-kepingan dunia untuk menyenangkan mereka, mereka ternyata menempatkan ayat Allah bukan pada tempat. Ini perbuatan khianat yang amat mengerikan.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya, mengecam dan mengutuk orang-orang yang berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, bahwa kami akan toleransi bersama kalian. Kami akan mentaati pada sebahagian keinginan kalian dengan membekukan sebagian ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala amat murka kepada mereka dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang murtad. Dalam surat Muhammad Allah berfirman, Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang murtad. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim. Orang yang berbalik ke belakang setelah tadinya beriman. Mereka berbalik ke belakang, murtad, setelah jelas bagi mereka petunjuk Allah. Artinya mereka tahu mana yang benar dan mana yang datang dari Allah. Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sebetulnya syaitan yang mengojok-ojok mereka. Syaitan yang menghasut mereka untuk melakukan perbuatan semacam ini. Wa amla lahum, dan syaitan yang mendoktrin mereka. Apa yang mereka lakukan hingga mereka ditetapkan sebagai orang yang murtad, berbalik ke belakang. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah sanuti'ukum fi ba'dil amr. Wallahu ya'lamu israrahum. Karena mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, bahwa kami siap untuk mentaati kalian pada sebahagian urusan. Membacakan ayat-ayat yang cocok dengan kalian dan menyisihkan sebahagian ayat-ayat yang tidak cocok lalu ditempatkan bukan pada tempat. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah Maha mengetahui yang mereka sembunyikan. Lalu Allah jelaskan bagaimana kondisi orang seperti ini pada saat matinya. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbar. Bagaimana nanti keadaan mereka ketika malaikat mewafatkan mereka sambil menampari wajah mereka dan juga bokong mereka. Dzalika bi annahum ittaba'u ma asqatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang ini semua terjadi karena mereka mengikuti apa yang dimurkai Allah. Dzalika bi annahum ittaba'u ma asqatallaha wa karihu ridwana. Mereka tidak menyukai keridhaan Allah, mereka mengikuti apa-apa yang dimurkai Allah dengan mengikuti hawa nafsu mereka, fa ahbata a'malahum. Allah gugurkan semua amal mereka sampai sholat mereka enggak diterima. Haji mereka, sedekah mereka semua ditolak oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka berkhianat terhadap Allah. Masa demi kekuasaan atau demi penguasa, demi orang-orang yang diberikan sedikit harta, dia rela untuk melakukan kong kali kong dengan apa? Dengan meninggalkan, mengabaikan sebahagian ayat Allah. Tugas kamu sebagai ulama menyampaikan pesan Allah sebagaimana adanya. Adapun ditolak, itu bukan menjadi tanggung jawab kamu. Kalau diterima untuk kebaikan mereka. Jadi jangan kamu berusaha untuk apa? Melakukan perubahan-perubahan demi menarik ya, hati orang-orang yang tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan mengadakan apa? Kesepakatan-kesepakatan yang kotor. Oleh karena itu, Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, dia menyampaikan dakwah di tengah kaumnya. Sebagaimana yang Allah perintahkan, tidak melakukan berbagai macam apa? Kesepakatan-kesepakatan yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Tidak menuruti hawa nafsu mereka. Yang beriman kepadanya mengikuti hanya keluarganya. Minus istrinya. Artinya tidak ada yang mengikuti dari kaumnya kecuali hanya keluarganya. Itu dia bersama putri-putrinya. Sedangkan istrinya menolak untuk beriman. Apakah ini berarti Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam orang yang rendah, yang gagal? Tidak. Dia tidak gagal. Dia menyampaikan pesan Allah apa adanya. Tapi kalau dia berkhianat pada Allah untuk menyenangkan kaumnya, itu perbuatan khianat yang menunjukkan kegagalan dari misinya. Dan seorang Nabi tidak mungkin akan berkhianat pada Allah. Karena ini pilihan Allah langsung. Bukan hasil pemilihan umum. Tapi pilihan
penunjukan dari Allah yang Maha Tahu. Jadi Allah ingatkan, wahai orang yang beriman, la takhunullah, jangan kalian berkhianat terhadap Allah, war rasul, atau mengkhianati Rasul, wa tahunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanat yang diamanatkan pada kalian, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Jadi kalau rakyat memberikan kepercayaan kepada seorang untuk memimpin negerinya dan memimpin dirinya, tahu-tahu dia berkhianat, tidak bekerja untuk rakyat, berarti mengkhianati amanat. Contohnya wakil rakyat kita, atau pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat, atau katakan seorang gubernur, seorang wali kota yang diberikan kepercayaan, waktu dia berkampanye menebar janji yang indah, menabur berbagai macam impian-impian yang indah, begitu naik di atas dia lupa pada Allah, maka dia seorang pengkhianat. Berkhianat kepada Allah, berkhianat juga terhadap amanat yang diberikan kepada mereka. Mungkin di dunia mereka bisa berleha-leha, bermain kotor, menutupi kebohongan mereka. Tapi di saat mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keadaan mereka betul-betul mengerikan. Oleh karena itu Allah ingatkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Jangan khianati kepercayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, atau kepercayaan yang diberikan oleh umat untuk kita. Saya mau tanya, Nabi Lut tidak melakukan tindakan fisik kepada istrinya ketika dia tidak nurutnya. Tidak melakukan tindakan fisik ya Nabi Lut. Artinya Nabi Lut sebagai seorang dai, ya, dia menyampaikan dakwah pada istrinya sebagaimana yang Allah perintahkan. Sang istri menolak. Sang istri menolak. Dia lebih suka mengikuti perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kaumnya. Dan dia bukan orang yang diperintahkan untuk memaksakan istrinya untuk meninggalkan perbuatannya. Kalau tidak, maka tidak ada pilihan kan. Kan kita dalam kehidupan dunia punya pilihan. Adapun tindakan fisik, memukul, dan lain sebagainya, ini perbuatan sia-sia sama sekali. Karena apa artinya? Dipukul, kalau jiwanya tetap apa? Nah, ketika Nabi juga berdakwah terhadap kaum musyrikin di Mekah, sebelum orang-orang musyrik beriman pada Allah, Nabi tidak pernah melakukan tindakan kekerasan pada mereka. Setelah Nabi kuat, Nabi tidak pernah memaksa baik Yahudinya, Nasraninya, maupun orang musyriknya untuk beriman. Sampai Allah bilang apa? Dalam surat Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kalau ada orang musyrik berlindung, meminta perlindungan kepada kamu untuk mencari tempat yang aman, lindungi dirinya. Bacakan ayat-ayat Allah kepadanya biar dia tahu kebenaran. Kemudian tempatkan di tempat yang aman. Bukan kita perangi orang musyrik atau paksa dia masuk ke dalam Islam. Kalau tetap dia musyrik, tetap diberikan tempat yang aman. Yang penting jangan melakukan tindakan-tindakan provokasi atau teror. Kalau dia melakukan tindakan ini, maka dihukum bukan karena berbeda agama, karena perbuatan terornya. Gak ada gunanya menggunakan tindakan fisik bagi apa? Bagi orang-orang yang kita ajak. Kalau dia menolak, berarti tugas kita selesai kan? Maluna walakum. Tapi kalau ulama berdiam karena takut menyampaikan kebenaran, atau ulama ya ikut bersama mereka, setelah tadi memberikan peringatan yang diperingatkan sama sekali tidak mau, atau duduk berkolaborasi bersama mereka, menerima juga sebagian yang didapatkan dari dunia mereka, berarti secara tidak langsung dia berkhianat terhadap Allah. Seharusnya dia tetap istiqamah menyampaikan amanat Allah dan tidak berkolaborasi bersama mereka dalam kebatilan mereka. Tetap kita ingatkan mereka, fastaqim kama umirt, istiqamalah kamu sebagaimana yang diperintahkan Allah. Nah, ini pesan yang penting dari Allah. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita berhaji, walaupun kita berzakat, tapi kalau kita berkhianat terhadap Allah, semua yang kita lakukan sia-sia. Kalau seorang laki-laki dikhianati oleh istrinya, sakit hati nggak Mas Krisna? Sakit hati. Pasti sakit hati. Betul nggak? Sakitnya luar biasa. Nah, bagaimana kira-kira hamba yang berhutang dengan seluruh hidupnya kepada Allah, dia khianati Allah? Allah tidak dirugikan. Cuma betapa murkanya Allah terhadap mereka-mereka yang berbuat khianat. Sebagaimana orang yang betul-betul setia kepada Allah, menjadikan Allah sebagai walinya,
Rasul sebagai walinya, begitu pula orang yang beriman sebagai walinya karena mereka seiman, terdapat hubungan wala di antara mereka. Orang seperti ini tidak akan sama dengan orang yang berkhianat. Afanaja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Masa kami akan samakan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berkhianat terhadap Allah, melakukan kerusakan di muka bumi, dengan orang yang berserah diri tunduk pada Allah. Oleh karena itu kata Muslim itu pasrah, tunduk dengan tulus kepada Allah. Itu yang Allah inginkan dari kita. Jadi kita lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita ya, dalam hidup ini untuk selalu tunduk mengikuti petunjuk Allah dan tidak melangkahi Allah. Jangan kita melangkahi Allah dalam tindak tanduk kita, dalam kebijakan kita. Begitu kita terpelosok dalam bencana, baru kita memohon pada Allah. Atau kita menyalahkan dan mengkambing hitamkan takdir Allah. Dia terpelosok karena dosanya, dikatakan apa? Bahwa ini semua takdir Allah. Kalau dia berhasil, ini usaha kita. Ini kan namanya khianat. Sudah berbuat khianat, menisbatkan keburukan pada Allah. Padahal bimbingan Allah diabaikan dan dihiraukan. Oleh karena itu dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa inna dina indallahil Islam. Din yang artinya pedoman hidup, petunjuknya, cara hidup yang diterima diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam, itu sikap berserah diri secara total kepada Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mengikuti selain dari Islam itu sikap tunduk berserah diri kepada Allah sebagai agama dan jalan hidupnya, falan yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di antara perbuatan khianat Ustaz Isa, orang yang berbohong atas nama Allah. Maka Allah mengatakan, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapakah menurut kalian orang yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayatnya? Yang benar didustakan, lalu dia apa? Mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Nah, yang banyak melakukan hal ini orang yang berwenang dalam urusan agama itu ulama-ulama. Dulu ulama ahli kita banyak berbohong atas nama Allah. Sekarang ulama-ulama Islam banyak yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan, ada nggak menurut kalian orang yang lebih aniaya, lebih zalim dari ini? Kalau Allah melihat tidak ada, berarti apa? Tidak ada orang yang lebih zalim dari seorang yang berani mengada-adakan kebohongan atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayatnya. Tapi mereka menganggap seolah-olah berdosa atas nama Allah atau menisbatkan kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad SAW merupakan hal yang sepele. Oleh karena itu dari mulai masa Nabi banyak orang berbohong atas nama Nabi kita, sampai Nabi mengatakan man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berdusta atas namaku, silakan siapkan tempatnya dalam api neraka. Berdusta atas nama Nabi nggak sama dengan berdusta atas nama yang lain. Kalau kita berdusta atas nama seseorang, tidak mewakili agama, tidak mewakili pesan Allah. Tapi berdusta atas Nabi, sama dengan berdusta atas nama Allah. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan tumpukan riwayat-riwayat yang bertentangan dengan ayat Allah, bahkan menyimpangkan kita dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menodai kehormatan para nabinya, yang menodai juga kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak riwayat semacam ini. Tapi sayang, sungguh sayang, yang Allah ingatkan pada masa hidupnya, yang Rasulullah ingatkan pada masa hidup nabinya untuk tidak menulis hadis, ya, tapi fokus pada Al-Quran, ternyata dilanggar oleh mereka-mereka yang mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasul. Pada masa sahabat, kita lihat sahabat patut tidak menulis satu pun hadis. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah bin Amr bin As melakukan hal tersebut. Hadis yang diriwayatkan mengenai Amr
yang menulis hadis yang lemah dibandingkan dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, la taktubu anni ghairal Quran, jangan tulis dari aku selain Quran. Karena begitu ditulis, Rasulullah tidak memeriksa seperti yang dilakukan terhadap Al-Quran. Dia bisa mengklaim bahwa ini apa? Hadis Rasul, padahal yang menulis seorang munafik, seorang yang berpura-pura masuk Islam dengan menyebarkan kebohongan atas nama Rasul. Oleh karena itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila Abu Bakar bertanya, siapa di antara kalian yang tahu masalah ini ya, dari ucapan Rasul? Kalau seorang mengatakan saya, mana dua orang saksi yang bersaksi akan apa yang kamu ucapkan? Kalau Sayyidina Umar bahkan mencambuk orang tersebut kalau tidak bawa saksi. Bahkan dalam riwayat, kalau kita baca contoh aja Al-Isti'ab ya, fi Asma'il Ashab ya, yang ditulis oleh Ibnu Abil Bar dan penulis-penulis mengenai rijalul hadis, kita akan temukan bahwa Sayyidina Umar pernah memenjarakan Abu Hurairah karena banyaknya meriwayatkan hadis atas nama Nabi kita Muhammad SAW, padahal masa beliau bersama Nabi pendek. Jadi sahabat Nabi dulu fokus kepada kitab Allah, dan mereka juga ya menyaksikan bagaimana ketauladanan Nabi kita Muhammad SAW secara amali. Artinya mereka melihat Nabi secara praktis, secara amali ketauladannya. Oleh karena itu, sholat yang kita lakukan pada saat ini sebetulnya yang disepakati kembali kepada sunnah amali atau sunnah yang praktis. Dari mulai takbiratul ihram ya, dan semua rukun yang kita kerjakan itu merupakan hal yang disepakati, bukan mengikuti atau mengacu pada madhab Syafi'i, Maliki atau Hambali. Tapi generasi meriwayatkan dari generasi sebelumnya yang menyaksikan Nabi kita melakukan sholat. Adapun yang berbeda ini karena kembali kepada sunnah qauliyah, riwayat yang kembali kepada ucapan ya, yang diriwayatkan dari fulan, katanya Rasulullah begini atau begitu. Tapi sholat yang disepakati ini sebetulnya diriwayatkan bukan oleh satu dua orang, tapi generasi meriwayatkan dari generasi sebelumnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada yang mengatakan bahwa takbiratul ihram madhab Syafi'i. Betul nggak? Nggak ada yang mengatakan membaca Al-Fatihah madhab Syafi'i. Begitu juga membaca surah, ruku dan sujud, nggak ada yang mengatakan bahwa itu madhab Syafi'i. Paling yang berbeda sedikit. Itu bukan kembali kepada apa? Kepada apa-apa yang diriwayatkan secara praktis dan amali oleh umat, tapi diriwayatkan oleh satu dua orang. Sekarang kita jumpai pertentangan berkaitan dengan orang yang bertasyahud menggerakkan jarinya. Yang meriwayatkan ini berapa orang? Satu orang. Itu Wa'il bin Hujur. Satu orang. Dan Wa'il ini bukan berasal dari Madinah atau dari Mekah, yang hidup bersama Rasul, datang dari Yaman sebagai tamu, kemudian balik ke Yaman. Setelah Nabi meninggal, baru dia datang setelah itu. Jadi seorang yang menjumpai Nabi beberapa saat, ya, meriwayatkan bahwa Nabi pada saat bertasyahud menggerakkan jarinya. Menggerakkan jari? Padahal kita tahu bahwa sahabat-sahabat Nabi semuanya betul-betul penuh perhatian untuk dapat mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa selain dari Wa'il bin Hujur tidak ada yang meriwayatkan riwayat tersebut? Abu Bakar tidak, Umar tidak, Uthman tidak, Ali tidak, sahabat yang besar satu pun gak ada yang meriwayatkan. Padahal berkaitan masalah sholat ini yang disaksikan oleh umat. Dan setiap orang ingin mengikuti sholat Rasul dengan sebaik-baiknya. Kok kenapa hanya satu orang yang meriwayatkan? Nah ini kan masalah kembali kepada riwayat. Tapi kalau sunnah amali yang praktis yang diriwayatkan oleh umat, sama semuanya. Jadi jangan mengatakan sholat ala madhab Syafi'i atau mengikuti madhab Hanafi. Kita mau tanya dalam praktek sholat yang menjadi pendapat Hanafi atau Syafi'i berapa banyak? Sholat subuh, kunut. Sebelum subuh, Maliki. Sebelum ruku, Maliki. Setelah ruku, Syafi'i. Ya. Sedangkan sebagian mengatakan ruku, kunut bukan merupakan satu keharusan. Jadi kalau Maliki kan sebelum dia ruku, dia kunut. Ini masalah sepele. Kalau Syafi'i ba'da ruku. Sedangkan yang lain mengatakan tidak ada anjuran untuk apa? Untuk kunut pada sholat subuh. Lagi sebahagian yang kunut pada setiap waktu sholat.
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mereka kunut. Mereka semuanya mohon pada Allah. Bahagian daripada doa dan sholat. Kenapa harus ribut? Kenapa harus fokus pada masalah ini? Lupa untuk memahami Islam secara sempurna dan komprehensif, bagaimana berakhlak di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, di hadapan kitab Allah, di hadapan kedua orang tua kita, di hadapan sesama manusia, termasuk pasangan kita, akhlak bersama anak kita, akhlak juga bersama sesama manusia, termasuk orang yang bekerja pada kita. Kemana perginya tuntunan Al-Quran yang begitu indah dan sempurna? Kok berganti meributkan hal-hal yang sepele? Jadi, perlu betul-betul kita resapi tuntunan Allah dalam Al-Quran ini, yang merupakan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disepakati disampaikan oleh para nabi. Kalau ini kita ikuti, akan membuat kehidupan kaum muslimin penuh dengan keharmonian, kecintaan satu dengan lainnya. Nah, untuk selanjutnya insya Allah mengenai akhlak orang yang beriman, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ada yang saya tanya sama pada hewan, Ustaz. Misalnya di kamar mandi ada kecoa, kita injek-injek tuh gimana, Ustaz? Saya biasanya kalau ada kecoa di kamar mandi, saya ambil, saya buang keluar. Allah ciptakan kecoa sia-sia nggak? Dengan adanya kecoa, kita saksikan banyak kotoran-kotoran yang diserap oleh kecoa. Contohnya kita lihat, kecoa tempatnya bukan di tempat tidur, bukan di kamar. Tapi apa? Di spit tank, biasa stip tanknya. Betul nggak? Di kamar mandi, tempat-tempat yang kotor. Kalau kita bawa ke kamar kita selimutin, kasih minyak wangi, nggak bakal betah. Jadi kecoa itu kalau ditempatkan pada tempatnya, membawa manfaat, menjaga keseimbangan ekosistem. Begitu kalau bukan karena bakteri pengurai, sampah akan bertumpuk-tumpuk. Betul nggak? Sampah akan bertumpuk-tumpuk. Ada orang yang memasukkan lele ke dalam stip tanknya. Dengan sebab itu stip tanknya terus dalam kondisi apa? Dalam kondisi tidak penuh dan luber. Kenapa? Karena lele ikan ini mengkonsumsi kotoran manusia. Nah, kalau yang mengkonsumsi kotoran manusia dimakan oleh manusia kan nggak patut. Kecuali kalau makan dari makanan yang maka Nabi melarang kita untuk memakan hewan-hewan yang makan kotoran. Nahana Rasulullah SAW an luhumil jalala. Karena yang kotor juga mengajak kepada yang kotor. Termasuk membunuh cicak itu nggak ada. Ada hadis yang mengatakan bahwa cicak itu merupakan makhluk yang mesti diburu dan dikejar karena dia yang meniup katanya api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Juga yang berusaha untuk membuka rahasia Nabi kita ketika bersembunyi di gua. Ini semua merupakan riwayat Israiliyat yang tidak ada dasarnya. Kesian. Gak ada jibuk, banyak. Iya, dia termasuk hewan-hewan reptil yang diciptakan Allah untuk menciptakan keseimbangan ekosistem. Riwayat kebohongan yang ingin menodai, mencemari ajaran Islam yang begitu indah. Kesian kecoa difitnah, cicak difitnah, banyak hewan-hewan yang difitnah. Ini semua menggambarkan bukan keluguan, kepicikan orang-orang Islam yang berpikir mau menelan riwayat kebohongan begitu aja. Ini semuanya masuk penyusupan untuk membuat Islam kehilangan indahnya. Kalau membunuh cicak malam Jumat, itu akan membawa betul-betul pahala yang begitu besar. Jadi kalau antum lihat, akhirnya anak-anak kita cenderung berbuat kezaliman dengan nyelepetin cicak. Begitu juga menganiaya semut, corok. Saya semut kalau lagi kumpul di rumah pada saat hujan, tunggu, sebentar lagi dia akan keluar sendiri. Semut tahu ini bukan tempat dia. Dia kembali ke pohon. Tapi pada saat hujan lebat, angin, dia bersembunyi di rumah kita. Berlindung. Kenapa kita nggak terima tamu-tamu yang terhormat? Betul nggak? Ya, karena beberapa waktu lalu ada satu seniman. Dia tuangin aluminium atau semen begitu ya. Zat lah pokoknya. Zat yang bisa membeku ke dalam lubang semut. Kemudian setelah beberapa lama, setelah cairan itu mengering, digali, ternyata cairan itu membentuk satu karya yang luar biasa. Kemudian dia klaim itu karya dia. Setelah dia nuangin cairan itu. Ini kan kezaliman besar terhadap makhluk. Menggunakan baygon juga menyerang semut. Ya. Paling bagus ambil kecoanya,
pakai apa? Pakai kertas, pakai apa? Buang keluar. Betul nggak? Kita dilarang mengganggu binatang kecuali yang berbahaya buat kita. Kalau berbahaya buat kita, masuk ke rumah lain masalahnya. Betul nggak? Nah, biasanya ada yang mengambil ular dibawa ke kebun binatang. Nanti kalau memang bukan merupakan ancaman buat kita, kenapa kita mengganggu? Betul nggak? Jadi sebetulnya Allah tidak ciptakan semuanya dengan sia-sia. Allah ciptakan semua dengan hikmah dan tujuan. Allah tempatkan binatang buas di tengah-tengah hutan. Sekarang binatang buas dalam rumah. Itu manusia yang buas. Yang berbuat kezaliman pada anaknya, pada istrinya, pada keluarga, betul nggak? Lebih menakutkan kalau binatang buas. Mereka hidup dengan fitrah mereka. Tapi manusia-manusia yang buas ini, walaupun sudah penuh perutnya, mulutnya penuh, kantongnya juga penuh, masih berpikir untuk menggerayangi milik orang lain. Betul nggak? Dia kan lebih buas daripada binatang buas. Kalau binatang buas sudah kenyang, dia tidak akan sama sekali mencari buruan. Dia hanya berburu untuk kebutuhan makannya. Masuk kemarin ada berita kan gajah yang dipukulin oleh warga. Kemudian datang LHK kasih penyuluhan, saya rasa cukup baik. Ternyata gajah dan hewan liar itu dia punya satu jalur yang nggak mungkin dia misah dari jalur itu. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia lewatin jalur itu. Tiba-tiba ketika dia lewat jalur itu ada rumah, ada sawah, ada pemukiman. Ya dia bingung. Akhirnya dia tabrak yang ada di depan. Daerah India? Daerah Indonesia. Indonesia. Ya udah dia tabrak apa yang jadi jalurnya dia selama bertahun-tahun. Kata LHK ini ya bukan salah gajahnya, salah kita yang bikin pemukiman di daerah gajah. Kita membangun tanpa memperhatikan keamanan lingkungan. Jadi kita hidup hanya alam ini untuk kita. Kita nggak peduli bahwa kita di alam ini hidup bukan hanya sendirian. Kita hidup bersama makhluk-makhluk yang lain, seharusnya apa? Saling menghargai, betul. Tapi kejahatan manusia luar biasa sampai hutan-hutan ditebang. Akhirnya makhluk-makhluk satwa yang hidup di sana tidak punya tempat tinggal lagi. Akhirnya mulai menyerang permukiman manusia, jangan salahkan mereka, betul nggak? Jadi insya Allah kita akan lanjutkan kembali akhlak dan adab bersama Allah Subhanahu Wa Taala, bersama Rasulnya, bersama kedua orang tua, dan juga bersama hamba-hamba Allah, alam dan sekitarnya, agar mereka menyadari bahwa Muslim itu seorang yang berakhlak mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah, indah sekali Islam ya. Kalau tadi kita dengar uraian dari satu sen mengenai akhlak orang-orang beriman dalam Al-Quran, termasuk kepada hewan-hewan, termasuk kecoa juga kita harus berakhlak. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Isa, dan saya Muhammad Krishna, juga Atep Setiabudi dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.